Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Sarapan Rohani hari Rabu tanggal 29 Januari 2025. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau telah bangunkan kami. Dan saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk mendasarinya dengan firman-Mu yang akan kami baca, akan kami renungkan. Biarlah Tuhan yang memberi hikmat pewahyuan kepada kami untuk mengerti dan memahami, dan selanjutnya untuk menjadi pelaku firman-Mu yang sejati. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan kita hari ini ada dua bacaan dari Puji dan Janji. Yang pertama dari 1 Samuel 26 ayat 24 yang demikian: Hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Bacaan yang kedua dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema saat ini kasih dalam tindakan nyata. Cara untuk mengungkapkan rasa sayang, rasa cinta kita berbeda-beda. Kalau zaman dahulu, orang mengungkapkan rasa cinta atau sayangnya mungkin melalui surat, menyurat. Kemudian ada juga bentuk telegram. Kemudian meningkat lagi mungkin teknologi berkembang, SMS. Dan sekarang zaman sudah lebih maju. Orang hanya bisa dengan melalui aplikasi chatting, dia mengungkapkan dengan emoticon. Mungkin tanda cinta, tak sayang itu sehari bisa berkali-kali dinyatakan kepada orang yang dikasihi, walaupun jarak jauh. Mungkin sekarang juga dikenal dengan simbol seperti ini. Ini juga mengungkapkan bahwa rasa cinta dimiliki, disampaikan melalui pesan-pesan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan kasih bagi sesama, bagi orang yang kita kasihi, bagi keluarga kita, teman kita, kerabat kita, suami atau istri, atau kekasih kita, siapapun, itu bisa kita ungkapkan dengan berbagai macam cara. Dengan melihat saja mungkin itu cara kita menunjukkan bahwa kita mengasihi atau menatap pasangan kita dengan tatapan yang khusus. Banyak hal yang bisa dilakukan, bahkan tindakan-tindakan juga bisa dilakukan. Seorang ayah mungkin pergi ke hutan ketika zaman dulu untuk berburu, untuk mencari bahan makanan bagi keluarganya. Dia bisa mengorbankan dirinya dari serangan binatang buas. Itu adalah wujud cinta yang nyata bagi keluarganya. Bacaan hari ini bahwa Tuhan Yesus meneladankan bagi kita agar kita memberikan cinta atau kasih kita tidak hanya dalam perkataan saja, tetapi melalui tindakan nyata. Daud memperlihatkan bagaimana ia menyatakan kasih melalui tindakan nyata, yaitu melepaskan Saul dari kesempatan Daud
untuk bisa mengakhiri hidupnya Saul. Tetapi Daud, dia tidak mau untuk membunuh atau menghilangkan nyawa orang yang diberkati, dipilih oleh Tuhan. Pada akhirnya Saul menyadari bahwa rencananya untuk memburu Daud ternyata merupakan suatu tindakan yang salah atau keliru. Daud mengetahui rencana Saul ini, namun ia membalasnya dengan kasih. Daud mampu melakukan hal tersebut karena Daud memiliki kasih dalam dirinya. Dan juga Paulus menyampaikan dalam jemaat di Korintus agar mereka memberikan diri untuk melayani dengan kasih. Segala sesuatu yang mereka miliki dapat menjadi sarana untuk menyatakan kasih Tuhan bagi sesama. Teladan dari Tuhan Yesus itu menguatkan hidup keimanan mereka. Bukti tindakan nyata dari kasih Tuhan Yesus adalah ia rela mati di atas kayu salib, membayar lunas segala dosa-dosa manusia, menebusnya secara tuntas. Daud dan Paulus dalam bacaan kita hari ini adalah dua pribadi yang menyatakan kasih bukan hanya sekedar ucapan atau hal-hal yang berbau seremoni saja. Tindakan dilakukan dengan mencerminkan apa yang telah seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu memberi diri untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus rindu teladan ini juga kita lakukan dalam hubungan kita dengan saudara kita, dengan teman kita, terlebih dengan orang-orang yang ada dalam keluarga kita. Tidak terbatas pada siapa kita dekat, siapa yang paling kita kasihi, atau kita rasa dia layak untuk menerimanya. Akan tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa teladan ini kita lakukan untuk semua orang, sebagai Tuhan mengundang semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Maka kita pun memiliki tugas untuk melakukan teladan ini sebagai tindakan nyata kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Biarlah firman Tuhan kita hari ini memang benar mengajak kita untuk menyatakan kasih kita dalam tindakan nyata. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan-Mu mengajarkan kami mewujudkan kasih bukan sekedar hanya kata-kata atau sebuah emotikon saja atau tindakan seremonial saja, tetapi Engkau mengajarkan kami untuk memberi diri kami dalam tindakan nyata bagi orang-orang yang berada di sekitar kami, bagi sesama kami, untuk mengasihi dengan belas kasihan, menolong, membantu bagi orang yang memerlukan. Tuhan, kiranya Engkau yang menyempurnakan kasih dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami melaksanakan tindakan itu,
bukan berdasarkan pujian yang kami harapkan dari manusia, melainkan memang isi hati Tuhan, karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami yang telah Engkau berikan lebih dahulu kepada kami. Itulah yang ingin kami salurkan bagi orang-orang di sekitar kami. Bantulah saat ini Bapa, jika orang-orang ada yang mendengar sarapan rohani ini memerlukan kasih-Mu, Engkau yang mencurahkan kasih Tuhan yang sempurna itu dalam hidupnya. Tuhan menolong, biarlah juga bisa menyalurkan kasih itu bagi orang-orang di sekitar yang dijumpai. Sekiranya ada saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjamah menyembuhkan sakit penyakit. Bila ada perlu penghiburan, Tuhan yang memberi penghiburan yang sejati. Bila mengalami kelemahan, Tuhan memberi kekuatan yang baru. Engkau tahu segala isi hati kami, segala keperluan kami percaya Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami. Segala pergumulan yang kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati rapat jemaat yang telah boleh kami laksanakan. Berilah kepada kami jemaat Galang Ningyan kuasa dan kemampuan untuk melaksanakan segala kehendak Tuhan bagi kami untuk melakukan pelayanan kasih Tuhan, khususnya di Galang Ningyan Abiambasi ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Berkati segala tindakan kami hari ini sehingga boleh itu kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.